Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Anam SPT tentunya di channel aku. Aku sekarang ini berada di lokasi lapangan golf yang dulu pernah dibuat ekspedisi sama channel resmi Gus Idris Official. Tapi dulu Gus Idris Official, Gus Idris Almarbawi tepatnya bersama tim krunya di sana. Dulu juga aku juga ikut andil di pembuatan ekspedisi di situ. Dan sekarang saat ini aku sedang berada di lapangan golf yang sekarang sudah tak terpakai. Sudah terpakai ya? Yang Nggak terpakai. Jadi kita akan mengungkap, katanya di sini banyak sekali mitos-mitosnya. Dari teman aku sendiri tadi sempat cerita bahwasanya ada hantu kepala, nggak ada badannya, nggak ada kakinya, pokoknya hantu kepala yang kayak ini apa kuyang bukan kuyang hah kemamang katanya temenku tadi. katanya kayak kuyang, ada kemamang lah, nggak tahu aku tuh, yang kepala sama usus doang loh. enggak, itu katanya kepala tapi itu loh kayak kepala kata tapi dilempar gitu loh. Oh, Kalau istilah Jawanya itu bukan yang terbang itu ya? Bukan. Ya itu istilah Jawanya ndas bludung ya kan. Dan banyak sekali korban kecelakaan di sini. Tepatnya di jalan situ, pas di depan kantornya itu jalan yang turun itu. Dan dulu katanya ada seorang laki-laki yang tabrakan di situ dan salah satu anggota dari tubuhnya itu hilang, yaitu tangannya kalau nggak salah. Dan itu sudah dikuak sama beliau, guru kita semua, Gus Idris Almarbawi. Katanya dibawa oleh sesosok gendruwo. Bener ya? Iya. Dibawa oleh kemarin tuh lu kan ikut andil ya? Iya. Jadi kalian yang ingin tahu detailnya silahkan cek pada channel Gus Idris Almarbawi. Channel Gus Idris Official kok, channel Gus Idris Almarbawi. Itu nama orangnya ya? Mm-mm. Iya, bener. Hampir sama kayaknya. Iya. Oke, di sini apa yang akan kita buat? Sebelumnya saya mewakili dari semua tim kru yang ada di channel Anam SPT Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk umat muslim dan muslimat. Langsung saja untuk melakukan mediumisasi atau apa kayak gini? Langsung saja mungkin ya. Mediumisasi. Oke, Dimas Dwi Sadega saat ini sudah siap untuk melakukan mediumisasi atau menggali informasi. Dan bagi kalian, kita menggali informasi tanpa guru kita semua, Gus Idris Almarbawi ataupun Kiai Haji Muhammad radhiyallahu. Jadi kita sangat membutuhkan support yang sangat banyak sekali kepada yang melihat video ini, khususnya kepada kalian viewers Anam SPT Official, untuk selalu mendoakan kami dan selalu support dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video yang akan saya upload. Oke, untuk yang pertama apa yang dimasukkan? Kita cari-cari dulu ya. Boleh nggak kita cari dulu? Ya nggak apa-apa. Apa gendruwo yang bawa tangan itu? Di sana ada pohon gede banyak. Kamera kan nggak tembus ya? Enggak. Apa mungkin ke sana? Ini bukit ya, turun anjir. Enggak apa-apa lah. Kirain ular. Kalau kalian tahu, itu lapangan luas gitu. Kayak lapangan bola ya. Cuman di sana-sananya tuh ini udah kayak persawahan ya? Enggak. Udah jadi kebun tebu. Nah, kita stop di sini aja. Coba gua panggil dulu.
pesertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Islam enggak? Nggak Islam enggak? Enggak. Tempat tinggalmu di mana? Di sini atau di sana? Di pohon itu. Apa? Sebelumnya kamu pernah bertemu dengan aku loh. Masih ingat nggak? Di situ, di gedung di situ. Gendruwo. Kamu yang bawa tangan itu. Macan. Genderuwo macan. Kamu genderuwo macan sih? Macan. Macan. Sakti ini macannya bisa ngomong ini. Raja di sini ya? Raja di sini ya? Oh. Itu yang kecelakaan itu tumbal kamu. Oh. Terus buat apaan? Minta tumbal dari bangsa manusia buat apaan? Biar sakti. Biar sakti. Terus tangan yang hilang itu dibawa siapa? Dibawa genderuwo. Dibuat mainan. Dibuat mainan sama siapa? Hah? Itu kalau kami minta boleh nggak tangannya? Ah, Kenapa? Ada suara takbir nggak panas kamu? Katanya nggak Islam. Hah? Ada suara takbir nggak panas kamu? panas. Panas. Kalau boleh tahu kamu itu warnanya putih, macan putih atau macan hitam? Macan kumbang. Putih. Putih. Terus kira-kira ke depan ada korban lagi nggak kecelakaan? Mungkin ada. Yang kamu intai. Yang bisa menjadi korban kamu itu orang-orangnya seperti apa? Pendosa. Pendosa. Banyak orang pacaran juga di situ ya? Di sini. Di situ. Terus anak buah kamu tuh gangguin pernah? Pacaran di situ? Pernah? Cara gangguinnya gimana? Udah penampakan itu. Terus apa lagi? Usil. Usil. Usilnya gimana? Disentil itu? Ditiup atau di apa? Ditiup. Terus biasanya yang sering nampak anak buah kamu itu apa? Genderuwo atau pocong atau apa? Hah? Kuntilanak. Kuntilanak. Wah, ada kuntilanak di sini. Yang kamu perintahkan itu buat apa namanya?
nutupin orang yang berkendara. Itu disetorkan ke kamu. Terus hikmahnya kamu buat itu kesaktian kamu. Ya, Kamu nih sebenarnya di situ bertapa atau gimana? yang jaga sini. Oh, yang jaga sini. Kalau misalkan hari-hari ke depan nggak ada korban lagi, kamu mau? Kak, Kenapa? Kan bisa cari kesaktian lewat jalan lain, nggak harus makan tumbal dari bangsa kami. nggak ada. Nggak ada. Jadi kayak gitu, Gus. Yang beliau katakan, Gus Idris almarhum pernah mengatakan itu, makhluk-makhluk seperti ini tidak bosan untuk mengganggu manusia walau di apapun nggak bisa. Jadi hanya kitanya saja yang harus berhati-hati dengan makhluk-makhluk seperti ini. Ya tentunya ya yang caranya yang sering saya omongkan kepada viewers, yaitu tidak ada benteng yang kuat kecuali benteng keimanan itu. Itu yang kamu jadikan tumbal itu pendosanya seperti apa? Pemabuk atau ahli maksiat atau apa? Anak haram. Anak haram itu gimana? Anak di luar nikah? Ya, nggak ada. Kalau istilahnya anak haram nggak ada di bangsa kami. Semua anak itu suci. Bukan hak dia. Maksudnya gimana? Bukan anaknya. Bukan anaknya. Bukan anaknya gimana sih? Hamil di luar nikah gitu ah? Ya, Oh. Oh, juga ada yang aborsi juga di sini. Maksudnya gitu. Membuang bayi juga. Banyak bajangnya berarti. Hmm. Sebelumnya kami nggak mengganggu kamu, aku cuma kami ingin menggali informasi aja tentang jalan ini kok sering terjadi kecelakaan, sering melihat ada orang yang lewat nyantai-nyantai itu ada apa namanya penampakan itu. Yang dibilang temanku tadi bener, yang kepala itu bener, itu anak buah kamu. Itu biasanya munculnya hari-hari apa? Atau apa Jumat Kliwon atau Rabu Kliwon atau apa? setiap kliwon saja. Oh. Jadi maksudnya apa? Ganggu manusia kayak gitu apa maksudnya? Nakut-nakutin. Nakut-nakutin. Jahil. Jika kamu perintahkan untuk berhenti mengganggu manusia, boleh? Gak bisa. Terus orang-orang yang seperti apa yang bisa kelihatan? Apa makhluk seperti itu? Nggak suci. Gak suci. Dalam artian badas besar, belum mandi. Habis berbuat maksiat, belum mandi. Itu. Terus biasanya orang kalau melihat penampakan seperti itu, efeknya gimana? Takut, terus secara kejiwaan ada efek secara kejiwaan, entah langsung gila atau entah apa. Nggak ada. Gus Idris dulu pernah minta tangannya itu untuk dikembalikan, tapi nggak boleh. Kenapa? Tangan anak yang tabrakan itu Punya anak buahku. enggak lah, itu punya manusia lah. Punya kau. Hah? Punya aku. Punya manusia lah, kan tangannya manusia yang kamu bawa.
Mana itu tangannya manusia. Terus kamu goibkan kan sama anak buah kamu. Sama anak buah kamu digoibkan. Jadi nggak ketemu. Dia udah maksiat. Maksiat. Maksiatnya gimana? Mabuk. Mabuk. Terus yang jahilin sosok apa? Kuntilanak ditutupin gitu. Ya. Ditutupin nggak tahu. Itu kejadiannya ada yang tahu nggak? Yang tabrakan itu? Nggak tahu. Kamu bisa pulang sendiri apa enggak? Bisa. Ya udah, pesan aku jangan ganggu ya. Kita sama makhluk Allah Subhanahu wa taala jangan ganggu. Ada yang minta coba apa namanya? Kalau jin itu diislamkan gimana? Jadi yang minta kita untuk mengislamkan jin. Bisa apa enggak? Jadi sekarang aku tawari, tapi aku nggak maksa. Kamu mau ikut dengan kita nggak? Jadi Islam. Nanti nggak panas dengar itu, loh. Kenapa? Daripada kamu panas dengar suara takbir. Terus pas kita buat ekspedisi di situ sama Gus Idris, kamu tahu? Kamu juga mantau. Iya. Suka nggak dengan kedatangan kita sebenarnya? Kalau datangnya baik-baik. Ya kita baik-baik di sini, cuma nggali informasi. Jadi aku kasihan sama orang-orang yang berkendara terus diganggu sama makhluk seperti kamu gitu. Ditutupin matanya, disihir matanya. Kelihatannya di situ kosong, terus dia nyalip ternyata truk. Kan kasihan. Yang salah manusianya. Yang salah manusianya. Kayak mabuk, galugalan gitu. Ya udah, keluar ya. Aku nggak bisa ngeluarin. Keluar sendiri aja. Katanya sakti. Salaman. Ya sambil menunggu untuk Dimas sadar bahwa ini dalam proses untuk apa namanya kesadaran penuh, bahwasanya tadi sudah melepas sukmanya satu, katanya dia seperti itu metodenya. Kita harus melepas sukma satu untuk memasukkan makhluk astral yang digali informasi. Dan sambil menunggu itu, jika kalian yang melihat video ini, viewers Anam Siti Official belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap video-video yang akan saya upload. Bahwa tadi setelah kita mengambil kesimpulan, sebenarnya tadi saya nggak tahu kok sosok macan yang dimasukkan Dimas Dwi Sadega. Saya nggak tahu. Rencananya kan Gendruwo yang membawa tangan itu, tapi Dimas Dwi Sadega memilih macan untuk digali informasi. Untuk itu kita langsung tanyakan kepada Dimas Dwi Sadega, kenapa kok milih macan? Kenapa Dim milih macan, Dim? Hah? Milih macan kenapa? Ya jadi ceritanya gue mau ada itu apa genderuwonya ada. Cuman nyerobot masuk, Pak. Oh, macannya. Macannya duluan. Ya komunikasi sih sebenarnya. Mau masuk, mau ngomong sih. Kemarin kan yang di Gusnya kemarin itu kan belum sempat masuk. Yang dimasukin katanya kan genderuwonya. Iya kan? Gendruwo, pocong sama kuntilanak itu yang dimasukin.
Nah itu kan anak buahnya itu yang dimasukin. Oh anak buahnya itu yang sering ganggu itu. Ya sebenarnya kemarin tuh mau nyerobot masuk yang di krunya Gus Idris. Cuman dibentengi, nggak bisa masuk. Oh gitu. Jadi sekarang kita langsung gitu ya, langsung nyerobot masuk tadi. Nyerobot masuk. Sebenarnya mau udah kesedot pak, yang ini. Yang itu, yang genderuwonya. Masih dibawa. Masih di bawah. Masih di bawah. Kira-kira ekstrim nggak? Apanya? Kalau dimasukin genderuwonya. Wah ekstrim banget pak. Kira-kira lo kuat masukin lagi? Maksudnya nada bicaranya keras apa enggak? Ini kalau misalkan keras orang-orang pada keluar ya? Kayaknya keras ya. Jadi lari-lari deh. Lari-lari. Apa pocong aja yang masukin? Masalahnya informasinya kurang mengenai itu jalan. Mitos-mitosnya banyak, katanya ada itu kepala yang apa namanya, kepala buntung. Kepala buntung gitu. Aku cari tahu dulu. Tapi kayaknya di sini apa namanya, jauh kok dari pemukiman penduduk kok. Ya misalkan kalau ngomong keras-keras juga gak apa-apa. Genderuwo nih. Genderuwo. Karena penasaran aku sama makhluk gitu. Nggak bisa bawa tangan manusia gitu. Dulu yang dimasukkan kepada Ki Ageng genderuwonya. Kita di situ negosiasi. Keras ya? Hah? Keras ya? Apa? Keras nggak yang dimasukin kemarin? Ya keras, emang keras, berontak gitu. Tapi kalau misalkan lu kuat ya nggak apa-apa. Kalau misalkan lu nggak kuat ya jangan maksa. Maksudnya kita hanya mengandalkan tawasul aja kepada beliau, Gus Idris itu, mengandalkan tawasul. Kayak gini sih. Gimana? Apa pocong aja? Kalau pocong kan nggak berat-berat. Sosok apa ini? Kerdil apa ini? Masukkan. Bisa tenang nggak? Halo, assalamualaikum. Apa ini? Tak minta ya. Jangan di situ, jangan di situ. Sampurasun. 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 Udah tenang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Oh enggak Islam berarti. Itu kok dibawa lari tadi? Apa itu? Tak minta boleh ya? Kak. Tangan. Pinjem. Nggak bisa dipinjem men. Masih ingat dengan aku ah? Hah? Ngapain kamu sini? Ya aku nggak pengen ketemu aja. Pengen tanya-tanya. Boleh kan? Jangan lawan ya. Dulu kamu ekstrim. Udah tenang. Kenapa? Enggak nanya-nanya, aku kesini sama temen-temen, nggak ganggu. Jadi jangan lawan ya. Tanya apa? Tanya tentang jalan di situ, yang turunan itu. Di situ kan sering terjadi kecelakaan. Itu ulahnya siapa? Kuntilanak. Kuntilanak. Tapi kan suruhan kamu. Iya kan? Kak. Iya. Katanya beli kok suruhan kamu. Kamu kan punya ajudan kuntilanak sama pocong katanya. Iya bener. Kuntilanak yang bagian nutupin mata pengendara, terus pocongnya bagian yang itu ngintipin orang pacaran itu. Iya bener. Disuruh Aja kamu tadi. Jangan lawan loh. Kamu nggak bisa apa-apa Nggak bakalan bisa bawa aku. Tak bawa ya tangannya ya. Ya ini bener. Yang dulu dimasukkan ke raga Ki Ageng Prayitna ya ini. Sekarang dimasukkan sama Dimas ke raganya Dimas Dusadeka. Dulu pernah kita negosiasi tentang ini tangan manusia yang dibawa sama makhluk ini, tapi tetap saja nggak diperbolehkan. Karena ya kita hanya bisa berbuat apa? Kita bisa berbuat apa kalau manusianya yang salah gitu kan? Itu jelas salah manusianya gitu. Kan sempat residual energi juga positif sama Bawi di situ. Katanya manusia itu kesalahan manusia, memang kesalahan manusia yang alam bawah sadarnya itu dimasuki oleh makhluk astral. Manusia bodoh. Hmm? Manusia bodoh. Masa? Manusia bodoh itu seperti apa? Kayak gimana? Kayak yang korban kecelakaan itu, terus kayak gimana? Kayak yang pacaran di situ gitu. Oh. Pacarannya sampai ekstrim nggak? Sampai ekstrim atau bersetubuh atau apa di situ? Kan marak banget itu di situ. Sampai bersetubuh juga. Iya. Terus kata raja kamu tadi, hari-hari ke depan masih ada korban kecelakaan lagi. Ya, Banyak. udah dipersiapkan. Udah Ditarget itu mangsanya. Udah ditarget? belum. Belum. Tapi ada. Berarti masih ada yang pacaran di situ atau yang masih ugal-ugalan di situ masih ada. Banyak. Sebenarnya kalau mentarget korban itu ada apa namanya? Dilihat dari hari ke belakang atau gimana? Apa langsung terjadi gitu aja?
Misalkan aku ya sekarang jalan di situ terus ugal-ugalan, terus kamu narget aku gitu, awas kalau lewat sini lagi gitu, kayak gitu. Iya. Kok kayak begal lah. Tidak sopan. Tidak sopan. Tidak sopan, punya hadas, terus ugal-ugalan, kata-kata kotor juga bener. Iya. Banyak. Memang manusia aja yang hidup di sini. Kenapa manusianya? Masih banyak yang hidup di dunia ini. Bukan manusia. Oh, masih ada makhluk seperti kamu gitu yang bisa masuk ke alam bawah sadar manusia dan mengganggu manusia, menyalahkan manusia gitu. Berarti itu bukan salah kamu? Bukan. Tapi kalau dilihat kan itu ditutupin sama kuntilanak itu. Kalau kuntilanak apa nah wajudan kamu itu kalau nggak nutupin kan nggak terjadi kecelakaan. Daripada bikin maksiat, Kamu matiin sekalian gitu. manusia biadab. Manusia biadab. Tapi jelek-jeleknya kamu sebaik-baiknya manusia loh. Kalau dari agama aku, agama Islam. Tapi kalau nggak tahu kalau dari agama kamu agamanya apa sih? Gak punya agama? Masuk Islam mau? Gak. Kenapa? Kalau kamu bukan Islam, dengar suara takbir itu panas. Sakti berarti kamu ya? Hah? Besar sakti. Besar sakti. Bisa ngantam manusia ya? Secara fisik ya? Kalau gendruwo seperti itu, viewers ya. Kalau gendruwo itu kata beliau, Gusti Rizal Marbawi itu bisa langsung interaksi langsung, interaksi nyata. Kalau misalkan mukul ya mukul gitu. Ya kayak orang terpukul gitu. Ya bisa lebam gitu. Bahkan ada cerita itu gendruwo itu bisa memperkosa wanita. Kadang bisa menjadi ada yang lempar ya. Bisa menjadi bisa menjadi suaminya si perempuan itu gitu. Jadi bisa langsung kontak fisik. Itu kelebihan dari si genderuwo. Dan beda lagi kalau si pocong. Kalau si pocong itu kata beliau lebih ke intelijen. Jadi pendengarannya, penglihatannya itu kuat. Penglihatannya sampai berkilo-kilometer itu kuat. Jadi kalau ada orang misalkan berbuat maksiat, itu si pocong itu sebagai intelijen yang dilaporkan kepada biasanya kuntilanak. Itu sudah ada yang berbuat maksiat, kamu target di situ terjadi kecelakaan dan kuntilanak itu yang mengeksekusi gitu. Kayaknya seperti itu sih kalau kata beliau. Iya, ceritanya seperti itu, bener nggak? Ya. Ya udah kita negosiasi. Aku minta saran aja kepada kamu ya. Untuk terhindar dari mara bahaya di jalan situ, kita sebagai manusia harus seperti apa? Boleh kasih bocoran nggak? Aku kan minta saran. Katanya salah manusia. Oke, manusia salah. Tapi nggak semua manusia kayak gitu. Biar manusia yang belum dikasih hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa lah untuk menerimanya. Ini bukan aku yang ngomong ya, bagi kalian viewers, bukan aku yang ngomong. Oke, kita sadari sebagai manusia kita yang salah, tapi nggak semua manusia seperti itu. Dan saya yakini, saya berprinsip sebaik-baiknya kamu, sejelek-jeleknya kamu, sebaik-baiknya bangsa manusia. Itu prinsip aku. Saran kamu gimana untuk manusia agar terhindar dari mara bahaya di situ, di jalan itu? Hargai makhluk lain. Hargai makhluk lain.
Makhluk lain apa? Kayak bangsa seperti kamu. Kan banyak, hewan juga ada, makhluk melata juga ada. Semuanya. Manusia kebanyakan biadab. Biadab. Contohnya seperti apa? Seenaknya sendiri. Berbuat maksiat di tempat umum. Ya. Hmm. Di sini buat maksiat. Situ buat maksiat. Dan kata raja kamu tadi ada apa namanya peristiwa pembuangan bayi atau aborsi. Itu sebelah mana? Kok baru tahu? Atau mengada-ngada atau apa? Setahu aku nggak ada sini pembuangan bayi. Di mana? Itu banyak korbannya. Jabang bayinya banyak. Bajangnya banyak juga di sini. Berarti begitu angker sekali di sekitar jalan Golf ini. Baik kalian yang di wilayah Kalipare, Arjowilangun, Arjosari, Sukowilangun. Jadi pesan dari kami tim 6 SPT official untuk berhati-hati dan selalu fokus untuk berkendara. Jadi makhluk-makhluk seperti itu saya tidak lelah dan sangat-sangat tidak lelah untuk mengingatkan kalian semua yang melihat video ini. Makhluk-makhluk seperti itu bisa masuk ke alam bawah sadar manusia jika kalian itu ngelamun, jika kalian itu emosi di suatu jalan. Ya bener ya. Itu kan ada suara tokek. Katanya kalau katanya Gus Idris itu kalau ada suara cicak, ada suara tokek itu ada makhluk-makhluk lain yang datang. Bangsa kamu. Ya ada yang datang. Ada. Apa? Kuntilanak, pocong, kuntilanak. Apa mau menarget salah satu yang ada di sini? Pulang. Enggak, aku tadi pas baru datang di lokasi ini, di pojok sana kok ada cahaya kayak merah gitu apa? Itu apa? Benda pusaka atau apa? Gak perlu tahu. Kenapa nggak perlu tahu? Kan aku mau tahu. Ya jadi aku ceritakan tadi pas baru aku datang ke sini sama tim di pojokan sana, sebelah sana itu kayak ada sinar merah yang keluar dari tanah itu. Dan aku cerita apa? Aku cari tahu bahwa ada makhluk ini. Apa itu? Boleh tahu nggak? Enggak. Kenapa? Pusaka atau apa? Sebuah manifestasi pusaka atau? Gak usah tahu. Kenapa? Enggak. Ya udahlah kamu pulang lah. Kalau nggak boleh tahu. Cepat pulang dari sini. Kenapa? Pulang. Kenapa? Enggak. Kalau maunya aku di sini kenapa? Kamu tahu akibatnya. Akibatnya apa? Kamu lihat sendiri. Ya lihat apa? Kalau kamu nggak ngomong kan aku nggak bisa lihat, nggak bisa tahu akibatnya apa. Cepat pulang. Ya cukup 2 kali aja kita melakukan mediumisasi atau menggali informasi di sini karena memang mediatornya juga cuma satu dan kita tidak dampingi oleh guru kita semua Gus Idris Al-Marbawi. Bahwasanya nanti kalau kita terlalu lama untuk menggali informasi atau mediumisasi takutnya mediator Dimas Dusadega ngedown kayak kemarin. Jadi seperti itu. Jadi saya cukupi dari pesan saya untuk kalian semua, pesan kami untuk kalian semua. Ya kalian yang melihat video ini berada di sekitaran Kalipare, Sukowilangun, Arjowilangun, Arjosari dan sebagainya, pokoknya di wilayah Kalipare. Pokoknya banyak sekali viewers 6 SPT yang berasal dari kemarin mana yang komen ya, lupa aku. Oh Kauman Kalipare ada yang di situ. Aku Kauman Mas gitu. Jadi kita sama.
kita sama di wilayah tersebut Kalipare. Pesan kami tim Anam SPT Official bahwasanya kalau kalian dimanapun, nggak harus di Jalan Golf ini, dimanapun, yaitu tadi saya tidak pernah lelah untuk mengingatkan kalian semua bahwasanya ada kehidupan lain selain manusia, dan kehidupan itu bisa merasuk ke alam bawah sadar manusia tanpa disadari oleh manusia itu sendiri. Dan untuk jadi makhluk-makhluk seperti itu tidak bisa. Kamu berhenti untuk tidak mengganggu manusia, tidak bisa. Kata beliau pun juga seperti itu. Jadi tetap terus bersipaya untuk mengganggu manusia. Dan untuk menghindari semua itu ya tidak lain dan tidak bukan yaitu bentengi kalian dengan keimanan, karena tidak ada yang kuat kecuali keimanan manusia, yaitu dengan cara istiqomah. Amalkan apa yang saya amalkan, ini amalan dari beliau, dari guru kita semua, Gus Siti Salman Al-Bawawi. Kalian bisa download namanya Maulid Simtuduror atau Rotibul Haddad. Jadi amalkan dua ini, dan banyak sekali haters yang berkeliaran di DM WhatsApp aku, dan aku akan jawab satu kata, saya tidak akan pernah takut kepada kalian semua yang menghina, yang mencaci, bahwasanya hidup kalian tetap akan seperti itu aja. Jadi kita akan berkembang, kalian akan tetap bacot, dan kami tidak peduli dengan bacotan Anda semua. Dan banyak sekali yang komen kemarin, Thoriqul Jannah sesat. Jadi kalau kalian menyesatkan Thoriqul Jannah, berarti kalian menyesatkan jamaah Thoriqul Jannah, kalian menyesatkan guru besar kita semua, Gus Siti Salman Al-Bawawi, dan kalian juga menyesatkan semua yang berkecimpung, orang-orang yang berkecimpung di Majelis Thoriqul Jannah. Dan musuh kalian yang tentu kalian ketahui, yang kemarin komentar di video kalau nggak salah pas aku bahas tentang unboxing iPhone di suatu hotel sama beliau Gus Siti Salman Al-Bawawi, musuh kalian tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Majelis Thoriqul Jannah adalah kendaraan juang Rasulullah, meneruskan perjuangan Rasulullah, dan kalian memusuhi itu, dan secara otomatis musuh kalian adalah Allah dan Rasulullah. Mungkin ada yang disampaikan? Nggak ada sih, ya itu dah. Kalau misalkan ini, Misalkan apa? ya lu kan ngomongin haters ya, ya hidupnya Ya sebenarnya kan aku juga apa namanya itu, kok geram banget gitu, geram gitu loh. Karena Majelis Thoriqul Jannah sesat, terus Gus Idris sudah apa namanya bekerja sama dengan jin, terus juga Haddad itu, Gus Haddad itu katanya udah dikuasai jin gitu, itu katanya. ya kalau misalkan belum tahu, belum apa, nggak usah banyak bacot ya. Kalau manusia ya memang kayak gitu sih, nggak nyalahin, cuman kalau misalkan belum tahu apa yang diketahui, ya mendingan diem gitu loh. Ngapain ngurusin hidup orang gitu loh, belum tentu lo bisa ngurusin hidup lo sendiri gitu loh. Ngapain lo ngurusin hidup orang gitu. Ya kalau misalkan menurut lo itu sesat atau apa, ya udah diem aja gitu loh. Ya mungkin kemungkinan kalau misalkan itu nggak bener atau apa, kita nggak boleh diam. Tapi kalau misalkan itu memang bener-bener seperti itu ya kan, lu tahu lah misalkan di situ kan ada pondok pesantren, terus ngajarin yang bener, terus ngobatin orang, yang sesat di mana? Enggak, maksudnya bekerja sama dengan jin. Ternyata Gus Siti Salman Al-Bawawi, channel Gus Siti Official itu bekerja sama dengan jin gitu. Ya kalau misalkan lu tahu sendiri, ya monggo lah hadap-hadapan sama Gusnya ya kan, ngomong kayak gini-gini. Nggak usah ngomong di komentar ceplos Sebenarnya gitu. itu bukan gini ya, haters itu menuju ke Majelis Thoriqul Jannah, bukan ke Gus Idris Salman Al-Bawawi. Gitu loh. Jadi kalau kamu menuju ke Majelis Thoriqul Jannah, otomatis musuh kamu adalah orang yang berkecimpung di Majelis Thoriqul Jannah. Ya Gus Siti Salman Al-Bawawi, ya Kiai Haji Muhammad Rodi, ya jamaah yang ribuan itu. Musuh kamu adalah itu. Dan yang paling penting, musuh kamu adalah kita yang ada di sini, karena kita juga apa namanya sayap juangnya beliau Gus Siti Salman Al-Bawawi, dan kita tidak akan pernah takut untuk apapun yang kalian utarakan, apapun yang kalian bacotkan kepada kita malah senang. Seharusnya kalau misalkan ada masalah, lu sama jin ini datengin pondoknya ya kan, nggak usah ngomongin orang banyak, itu kan nyangkut orang banyak ya kan. Lu datengin Gus, tabayun lah, apa itu Anda tuh pakai jin gini-gini gitu kan enak ngomong-ngomongan langsung sama orangnya. Ngapain
kok gini apa langsung ke pondoknya kan gitu loh. Kan nyangkutin orang banyak gitu. Ya udah gitu aja lah. Saran gua lah kan. Kalau misalkan bisa ketemu aja gitu. Gak usah nyangkutin orang banyak. Dan saya tantang yang mendm aku di Instagram aku pribadi. Jika kalian berani, ayo komen di setiap video channel Anam SPT Official. Kenapa kalian mendm sebagai haters Anam SPT Official? Kalian bisa mengechat atau mendm lewat secara pribadi. Kenapa nggak di publik? Saya tunggu haters kalian, terus bacotan kalian di komentar YouTube. Kalau bisa ketemu sama kita lah, nggak usah kita publikasikan. Kita ketemuan sama enak-enakan, ngopi ngerokok enak, wis udah. Iya. Wis udah. Ya mungkin seperti itu saja, karena memang kita lupa nggak bawa stabilizer, karena tadi memang kita habis habis musyawarah juga cukup panjang sekali untuk kedepannya, untuk kelanjutannya, dan aku cukupi aja video ini karena memang di sini udaranya sangat gak enak sekali, dingin banget Malang ya, jadi seperti itu. Dan pesan aku cuma satu, tetap tingkatkan keimanan kalian karena tidak ada benteng yang kuat kecuali keimanan manusia. Cukup dari aku, Anam SPT dan Dimas Dwi Sadega. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.